Ku berpikir bahwa diriku takkan mungkin mendapatkanmu, karena telah ku sadari semoga rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Yohanes Doni dan Romania Yasungsang Royalty. Gereja menyambut saudara-saudari dan itu bergembira dalam perayaan kasih ini. Yang terkasih, seluruh keluarganya dan mengangkat Yohanes Doni dan Romania Yasungsang Royalty memasuki hidup baru. kau jadi temani diriku. Hubungan dari berkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan. Sekarang, marilah kita memasuki rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepada-Nya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umat. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Kedua keluarga besar yang dikasihi Tuhan, selamat sore untuk semua. Sore. Apa kabar? Baik. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk melihat kedua anak kita, Joni dan Nina yang tampan dan cantik ini, yang akan bertukar janji setia sehidup semati. Kita tidak berkumpul hanya untuk melihat ketampanan dan kecantikan mereka, tapi untuk merasakan sekaligus meyakinkan mereka dari awal bahwa perjalanan masuk dalam sebuah perjanjian perkawinan tentu harus dengan penuh iman, kadang penuh misteri, dan juga penuh dinamika dalam ikatan cinta mereka atau dalam ikatan perkawinan mereka kelak.
Ekaristi itu adalah untuk menyempurnakan ketidaksempurnaan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ketika kita menghadirkan Tuhan di situ, perkawinan itu mencicipi makna kesempurnaan di situ. Mari sebagai manusia yang tidak sempurna, kita awali perayaan sukacita, perayaan perkawinan Joni dan Nina ini dengan terlebih dahulu menyesali semua salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan melayakan dan memantaskan kita untuk merayakan misteri suci keselamatan ini. Saya mengaku kepada yang berkuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan kata saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu saya menghadap Sang Allah, saya memohon saya kepada Allah Tuhan kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Nanti bersyukur kita di dalam mulia dan muliakan Allah dalam masa kemuliaan. Berdia Bapa tinggi. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai Joni dan Nina dalam perjalanan untuk saling mengasihi dan mencintai. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling meninggalkan diri padamu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka berdua pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri lain. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkanlah sabda Tuhan. Mazmur tergambar, mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Senengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Jadilah bagiku tempat berteduh, pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah tempatku dan pertahananku, ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Menceritakan keadilan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan,
Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepada mula aku bertobat mulai dari kandungan, Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Sekali peristiwa Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah membuat istri Herodias, istri Filipus saudara. Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudara. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hartalah daripada apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepada. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaan. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus aku minta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat dia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Ajak kita sedikit melemparkan senyum kepada kedua mempelai yang ada di depan. Silakan. Coba senyum untuk orang-orang yang ada di sini. Sebuah senyuman yang tampan dan cantik, ya. Di sini senyum, bukan langsung berbuat raja dari dulu raja semuanya. Silakan duduk, ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara
bersama 39 pasang yang lain. Dan di awal kursus biasanya saya selalu bertanya kepada semua mereka. Dan pada hari ini saya ingin bertanya kepada kedua anak adik kita ini, Joni dan Nina. Pertanyaannya begini ya, nanti bisa dijawab. Mengapa cincin perkawinan itu dipasang di jari manis? Selain cincin perkawinan itu dipasang di jari manis, jangan terlalu lama ya. Atau jangan-jangan dikelilingin yang lain? Tidak ya, di jari manis ya. Kenapa di jari manis? Memang awal-awal mereka biasa butuh waktu untuk berpikir ya. Kita bisa saja menjawab begini bahwa bukan karena jari manis itu jari yang paling romantis. Saya pernah bertanya, ada yang jawab, karena jari manis merupakan jari yang paling romantis. Bisa juga ya. Tapi untuk saya tidak. Bagi saya bukan karena jari manis itu jari yang paling romantis. Tapi memang kalau dipasang di jempol, nanti terlalu kelihatan waktu suami cuci piring. Jadi kalau saja nanti Joni pasang jari cincin itu di jempol, Joni cuci piring, bisa saja kelihatan dengan jelas. Tapi saya juga mau katakan begini, bahwa cincin itu melambangkan satu kesatuan cinta yang tidak terputus. Cincin yang melingkar tanpa ujung itu menjadi simbol kasih yang harus terus bertumbuh. Dan cincin itu juga menjadi simbol kesetiaan yang tidak berujung. Meskipun suami dan istri itu tetap dua kepala dan dua pribadi yang berbeda. Jadi cincin yang nanti akan dipasang di jari manis itu menjadi simbol kasih yang terus bertumbuh. Menjadi simbol kesetiaan yang juga harus tak berujung itu sendiri. Saya juga lihat ada yang sudah cukup senior ya, sudah menikah 10 tahun, ada yang 20, mungkin ada yang 30, ada yang sudah 50 tahun menikah yang hadir di sini. Adakah? 10 tahun sudah ya pasti, 20 tahun juga ada yang sudah tiba di situ. Saya ingin bertanya kepada kita semua yang ada di sini, apa yang menjadi resep bagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang sudah menikah 5, 10, 15, 20 tahun, sehingga perkawinan itu bisa bertahan hingga kini? Ada yang bisa jawab dari Bapak Mama semua yang hadir? Resep apa biar didengarkan oleh mereka berdua yang baru hari ini akan memulai kisah cinta mereka dalam sebuah perkawinan itu? Resepnya apa? Kira-kira satu kata atau dua kata cukuplah, sehingga perkawinan itu bisa bertahan hingga kini. Adakah? Mama luar biasa yang sudah jawab ya hingga ini. Oke baik, kalau ada yang menjawab biar saya sendiri saja kalau begitu ya. Mungkin saja ada yang sempat bilang dalam hati tadi, rahasia kami sederhana Pater. Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau istri saya salah, saya diam saja. Ya, bisa juga begitu ya. Ada yang begitu. Paus Fransiskus, Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam satu kesempatan dia pernah bilang begini, bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada seorang suami yang sempurna, tidak ada juga seorang istri yang sempurna, dan tidak ada juga anak-anak yang sempurna. Karena itu berhadapan dengan ketidaksempurnaan dalam keluarga itu, satu hal yang paling penting itu adalah saling mengampuni, saling mengampuni. Saya bertugas di pengadilan gereja, Tribunal Gereja Keuskupan Agung Kupang, dan tiap hari selalu berjumpa dengan persoalan-persoalan perkawinan. Kalau yang datang istri, maka bapak salah semua atau suami salah semua. Lalu saya panggil bapaknya, datang juga istri salah semua, sehingga
tidak ada yang benar, tidak ada yang benar. Kalau mama yang datang, dia omong 1 jam, saya potong pun tidak bisa. Kalau yang bapak-bapak sering bisa dikendalikan. Tapi itulah, kita dibentuk dari satu ketidaksempurnaan. Tidak ada yang sempurna. Pun pula hari ini dengan perkawinan Joni dan Nina, Joni tampil sebagai seorang laki-laki yang juga tidak sempurna. Tentu Nina juga tampil sebagai seorang perempuan, seorang wanita yang juga tidak sempurna. Karena itu penting untuk bisa saling mengampuni. Tanggalkan rasa ego dalam diri ketika ada yang salah, ketika ada yang keliru, dan berani untuk mengatakan saya salah. Sehingga pada saat itu Paus Fransiskus bilang ada 3 kata penting untuk keluarga: tolong, maaf, dan terima kasih. 3 kata penting yang harus dibiasakan dalam keluarga: tolong, maaf, dan terima kasih. 3 kata yang sangat sederhana, tapi kadang kita lupakan dalam kehidupan berkeluarga kita. Kalau mau minta garam bisa diawali dengan kata tolong. Tolong kasih saya garam. Tapi kita kadang seperti susah untuk mengucapkan kata tolong. Langsung tarik garam di tangan suami atau tarik kopi, teh, gula di tangan istri. Maaf, di hadapan istri atau di hadapan suami. Juga kata terima kasih. Terima kasih. Kata yang paling sederhana tetapi kadang kita lupakan dalam keseharian hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, masih mau dengarkah? Nah, sedikit lagi ya. Jadi perkawinan itu sebenarnya bukan soal siapa kalah dan siapa yang menang, ya. Perkawinan bukan soal siapa kalah dan siapa yang menang. Dan perkawinan juga bukan soal siapa yang lebih rendah dan siapa yang lebih tinggi dari yang lain. Seorang suami tidak dipanggil menjadi bos di rumah. Pun pula seorang istri tidak dipanggil untuk menjadi asisten rumah tangga. Tidak seperti itu. Tidak ada yang kalah dan menang, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Seorang suami tidak dipanggil untuk menjadi bos di rumah. Pun pula seorang istri tidak dipanggil untuk menjadi asisten rumah tangga di rumah. Kalau kita membaca kitab Kejadian dengan baik, kita akan temukan di situ kalimat-kalimat seperti ini. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Karena itu Tuhan tidak menciptakan istri dari kepala, supaya tidak merasa lebih tinggi, atau tidak dari kaki supaya diinjak-injak, tetapi dari tulang rusuk. Tuhan tidak menciptakan istri dari kepala atau dari kaki untuk diinjak-injak, tetapi dari tulang rusuk yang dekat dengan hati dan untuk dilindungi. Yang dekat dengan hati dan untuk dilindungi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pesan yang terakhir untuk Nina dan John, ya, bahwa yang terpenting juga dalam perkawinan itu adalah soal kesabaran, soal bagaimana mencintai dengan total dan tuntas itu sendiri. Kadang dalam rumah Joni dan Nina, ketika ada keluarga yang mungkin datang dari Ende atau Malaka di tengah malam, dan saat itu teh atau gula habis, kalian bisa tertawa. Itulah sebenarnya sukacita dalam perkawinan. Ketika ada tamu yang datang di tengah malam beras habis dan kalian berdua bisa senyum bersama berhadapan dengan situasi itu, itulah sebenarnya perkawinan itu di situ. Ada sukacita meskipun dililit dalam kesusahan dan lain sebagainya. Karena itu pesan yang terakhir untuk kalian berdua. Saya biasanya tambahkan 3 vitamin untuk setiap pasangan ini, yakni cinta. Cinta yang kalian kukuhkan pada hari ini harus sampai maut yang bisa memisahkan kalian. Lalu vitamin yang kedua, vitamin D, doa. Doa. Jangan lupa tambahkan Tuhan dalam keluarga kalian melalui doa.
Lalu vitamin yang ketiga, vitamin E, yakni Ekaristi. C, D, E. Cinta, doa, Ekaristi. Biasanya setelah minggu pertama perkawinan itu datang gereja masih bergandengan tangan. Sampai bulan ketiga masih bergandengan tangan. Setelah 1 tahun, Nina di sayap kiri, nanti Joni di sayap kanan. Atau cuma Nina saja yang datang gereja, Joni mungkin di rumah saja, biar bapak jaga rumah saat ini. Atau biar mama jaga rumah saat. Tidak seperti itu ya. Jadi itu pesan dari kami, tambahkan 3 vitamin ini dalam rumah tangga kalian. Cinta, doa, dan Ekaristi. Semoga amin. Yohanes Doni dan Romania dan Saum Teriyaki. Sebelum raya perkawinan gereja dilaksanakan, kami persilakan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian untuk mohon restu bagi anak kami Yohanes Doni dan Romania asal gereja ini tidak ada kebahagiaan tidak pada dari orang tua selain menyaksikan kebahagiaan kalian berdua. Hari ini kalian sudah mengambil keputusan untuk dipersatukan, maka Bapa dan Mama serta seluruh anggota keluarga menghargai dan menghormati keputusan itu. Bahwa saya dapat sepertikan kalian berdua dengan kesempatan kehidupan yang pasti pada baik, namun dengan kesempatan yang sangat berbeda cita, yang Tuhan yang kita agunkan. Kami dengan ikhlas berharap kalian berintis dan membangun kehidupan kalian. Bapa dan Mama mendoakan dan merestui kalian. Ya Bapa, banggalah anak-anak kami, Yohanes Doni dan Romania asal gereja ini, yang atas dasar cinta ini membangun hidup berkeluarga, serta mereka adalah setiap hidupnya dengan saya tersebut agar mereka mampu menjalani hidup berkeluarga mereka ini sesuai dengan aturan. Amin. Joni dan Nina yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa perkurahan ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah meluruskan kalian dalam baptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dalam sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Yohanes Doni dan Romania yang sedang berhati, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersedia kalian saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup. Bersedia kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian, serta mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya. Perkawinan kudus ini
kepadamu dalam kunjungan malam 2021. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau selama hidup saya. Saya menghormati Engkau yang sejati menjadikan saya. Saya berjanji untuk setia mengabdi kepadamu dalam kunjungan malam 2021. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Semoga Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang telah mempersatukan manusia pertama di Taman Eden, mengukuhkan dan memberkati perkawinan yang kalian laksanakan di hadapan gereja dalam Kristus, yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Yohanes Doni, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Rohnya yang engkau berkati, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Romania dan Islam pada ini, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Yohanes Doni, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati.
Ya Allah, berkatilah kitab suci ini, agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan, serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat akan cinta kasih. Berkatilah pula salib ini, agar menjadi tanda kehadiran di tengah keluarga ini, dan memberikan dorongan untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangan. Berkatilah pula rosario ini, agar menjadi tanda perlindungan Bunda Maria bagi keluarga baru ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini gereja menerima dalam rumahnya sebuah keluarga baru dalam diri kedua anak kita, Yohanes Doni dan Romania di Asuncion Pereira ini. Mari kita menyambut mereka dengan satu dua pertukaran. Yohanes Doni dan Romania dari Asuncion Pereira ini, maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa. Yang baru saja bersatukan dalam keluarga suci, selalu karya kita terjual dan saudara. Marilah kita memohon. Persembahkan kepada Tuhan semua keluarga besar dari Tuhan Yesus yang Om Bapak kami Yohanes ini yang telah mengenal Tuhan dan semua rukun keluarga. Semoga Tuhan berkenan menerima semua mereka dalam kemah abadinya di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami dalam surga, inilah semua doa-doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Yang
bagaimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepada-Mu merupakan anugerah. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Demikian juga sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terima dan minumlah kamu semua. Inilah piala dan perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mengatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus yang mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan, kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Hieronymus, serta semua rohani kami. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-Hamba-Mu, Yohanes, Joni, dan Romania Yesus Salam Predakini, yang telah Engkau antar dengan sukacita sampai pada hari perkawinan suci ini. Semoga dengan bantuan rahmat mereka saling mencintai dan hidup rukun. Semoga janji yang mereka ikatkan di hadapan pada hari ini senantiasa mereka pelihara selama hidup dalam naungan kasih. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua yang telah berpulang dalam peran iman, orang tua, keluarga besar, dan sanak saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan kami kenangkan dalam perayaan Ekaristi ini.
terimalah mereka dan cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Bernard Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdasi, maka kita berdoa dengan benar hati yang Tuhan berkenan menimpakan anugerah berkatnya atas hamba-hambanya ini yang sudah diikat dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci dengan sakramen tubuh dan darah Kristus serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia seturut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen dengan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh hukuman dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambah padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas, dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini, Yohanes Joni dan Romania Yasunsau Pereira ini, tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebaikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai.
dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya tidak pernah tetapi saya rasa mata saya langsung. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan ini. Kami mohon semoga mereka yang telah Kau bersatukan dalam sakramen perkawinan ini senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantar. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Bapa yang Kekal memelihara saudara-saudara yang kita kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah saudara-saudari. Semoga saudara-saudari diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari balasan dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga saudara-saudari yang terkhusus kedua mempelai menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berarti dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga kita sekalian, semua mereka yang kita ingat dan doakan dalam perayaan Ekaristi ini, terkhusus sukacita perkawinan dari kedua anak kita, Joni dan Nina, hidup sukacita kita di hari ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan perkawinan dari anak kita Yohanes Joni dan Romania yang susah Fredaki telah selesai. Mari pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Ya boleh, 1, 2, 3.
Oke. Semoga Allah menjadikan kami keluarga yang suci. Terpujilah Engkau